Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurkalsum Hairin dari kelas 1E Penyuluhan Peternakan dan Kesetaraan Hewan, jurusan Peternakan, program studi D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesetaraan Hewan. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dan morfologi pada ternak ayam. Pada ayam terdapat 4 sistem. Yang pertama sistem pernapasan, yang kedua sistem pencernaan, yang ketiga sistem peredaran darah, dan yang keempat sistem reproduksi baik pada ayam jantan dan betina. Yang pertama, sistem pernapasan. Sistem respirasi atau pernapasan adalah suatu proses pertukaran gas oksigen atau O2 dari udara oleh organisme hidup yang digunakan untuk serangkaian metabolisme yang akan menghasilkan karbon dioksida atau CO2 yang harus dikeluarkan karena tidak dibutuhkan oleh tubuh. Adapun organ-organ yang berperan dalam sistem pernapasan yaitu pertama, hidung. Lubang hidung berfungsi untuk mengambil udara, kemudian bakteri dan debu disaring oleh bulu-bulu halus. Yang kedua, laring. Laring berfungsi untuk melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran pernapasan. Yang ketiga, trakea. Trakea berfungsi membawa udara menuju paru-paru. Yang keempat, paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang kelima, kantong udara, yaitu merupakan selaput tipis berbentuk seperti balon yang berfungsi untuk membantu pernapasan. Proses pertukaran udara juga terjadi di kantong udara. Yang kedua adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah penguraian bahan makanan ke dalam zat-zat makanan dalam saluran pencernaan untuk dapat diserap dan digunakan oleh jaringan-jaringan tubuh. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimiawi atau enzimatis. Berikut organ-organ yang menyusun sistem pencernaan dan fungsinya. Yang pertama, mulut. Pakan akan masuk melalui mulut menggunakan paruh. Di dalam mulut terdapat lidah dan saliva. Lidah akan mendorong makanan ke organ selanjutnya dan saliva mengandung enzim amilase dan maltase. Yang kedua, esofagus. Esofagus berfungsi untuk menghantarkan makanan dari mulut menuju tembolok. Yang ketiga, tembolok. Tembolok merupakan kantong untuk penyimpanan makanan sementara sebagai tempat penghancur makanan sebelum masuk ke proventriculus. Yang keempat, proventriculus. Proventriculus merupakan lambung sejati pada ayam. Pada proventriculus terjadi pencernaan secara enzimatis yang dibantu oleh enzim HCl dan pepsin untuk mengurai protein dan makanan menjadi zat-zat makanan. Yang kelima, hati. Hati berfungsi sebagai sekresi empedu, metabolisme protein dan karbohidrat. Yang keenam, ventriculus. Ventriculus merupakan sistem pencernaan secara mekanik yang dibantu oleh bebatuan-bebatuan kecil. Yang ketujuh, usus halus. Usus halus berfungsi sebagai tempat penyerapan nutrisi makanan yang dibagi menjadi 3, yaitu duodenum. Duodenum berfungsi untuk mengurangi sisa makanan. Yang kedua, jejunum yang berfungsi untuk meneruskan sisa makanan, dan yang ketiga, ileum sebagai tempat penyerapan air. Yang kedelapan ada di tengah duodenum terdapat pankreas yang berfungsi dalam proses pencernaan secara kimiawi dan dibantu oleh enzim untuk mengurai makanan. Yang kesembilan, terdapat usus buntu yang di dalamnya terjadi proses fermentasi serat kasar. Yang ke-10, usus besar yang berfungsi sebagai tempat pembusukan sisa-sisa makanan sebelum keluar menuju kloaka. Dan yang terakhir atau yang ke-11 adalah kloaka, berfungsi sebagai tempat pengeluaran urin, feses, dan juga sebagai saluran reproduksi. Yang ketiga, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah kumpulan dari beberapa organ yang bersinergi untuk menjalankan fungsi pengangkutan atau transport. Adapun organ peredaran darah pada ayam yaitu yang pertama jantung. Jantung berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, hati. Hati berfungsi untuk mengganti sel darah merah atau erotsit yang sudah mati atau tua. Yang ketiga, ginjal. Ginjal berfungsi untuk penyaringan darah. Yang keempat, sistem reproduksi. Adapun sistem reproduksi pada ayam betina yang pertama yaitu ovarium. Ovarium merupakan tempat pembuahan atau reproduksi sel telur. Yang kedua, ovidak. Ovidak merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina yang berfungsi sebagai saluran bagi spermatozoa menuju ke ovum untuk fertilisasi. Yang ketiga, infundibulum.
Individuum berfungsi sebagai tempat ovulasi, fertilisasi, dan kematangan ovum. Yang keempat, magnum. Magnum berfungsi untuk proses perkembangan telur, tempat disekresikannya albumen telur, serta menghasilkan albumin sehingga memiliki dinding yang tebal. Yang kelima, isthmus, berfungsi sebagai tempat terbentuknya membran sel. Yang keenam, uterus. Uterus berfungsi sebagai tempat perkembangan telur yang lama. Dan yang ketujuh, vagina. Vagina merupakan bagian paling belakang ovidak yang diakhiri dengan adanya bentukan kloaka di bagian akhir saluran reproduksi. Sistem reproduksi pada ayam jantan. Yang pertama, testis. Testis berfungsi menghasilkan hormon jantan yang disebut androgen dan sel gamet jantan yang disebut dengan sperma. Yang kedua, epididymis, berfungsi sebagai jalannya cairan sperma ke arah kaudal menuju ductus deferens. Yang ketiga, ductus deferens, menyalurkan sperma ke kopulasi. Yang keempat, organ kopulasi. Organ kopulasi pada unggas ductus deferens berakhir pada suatu lubang papila kecil yang terletak pada dinding dorsal kloaka. Papila kecil ini merupakan rudimeter dari organ kopulasi. Fungsi kopulasi yaitu sebagai alat untuk mengeluarkan sperma. Yang kelima, kloaka. Kloaka mempunyai otot sphincter yang selalu tertutup rapat dan hanya membuka pada saat membuang kotoran dan kapalatis. Sekian video penjelasan dari saya tentang sistem anatomi dan morfologi ternak. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta dari ujung kandang.